Pernahkah Anda membayangkan, setelah puluhan tahun hidup, bekerja, membesarkan anak, lalu akhirnya memasuki masa pensiun yang tenang, tiba-tiba sebuah undangan reuni datang dan mengguncang hati? Bagi sebagian besar lansia, terutama pria dan wanita di usia 60, 70 bahkan 80 tahun, undangan itu terasa seperti tiket untuk kembali ke masa muda. Ada rasa penasaran, bagaimana kabar teman lama yang dulu selalu duduk di bangku belakang kelas? Atau sahabat yang dulu setiap pagi berjalan kaki bersama menuju sekolah? Anda mungkin membayangkan momen pertemuan itu penuh tawa, pelukan hangat, dan cerita nostalgia yang akan menghidupkan kembali semangat hidup. Tetapi, apakah benar selalu begitu? Atau justru, di balik senyum dan foto-foto bersama, tersimpan rasa sepi yang lebih dalam dari sebelumnya? Mari kita jujur. Di usia lansia, setelah puluhan tahun berjuang menjalani hidup, tubuh kita memang tidak lagi sekuat dulu. Kaki yang dulu gesit kini harus dijaga dengan langkah hati-hati. Dokter sering memberi daftar panjang makanan yang wajib dibatasi, cukup minum air putih setiap hari adalah perintah yang tidak bisa diabaikan, dan kesehatan menjadi prioritas di atas segalanya. Namun, hati, bagian dari diri kita yang paling halus, seringkali luput dari perhatian. Kita terlalu sibuk menjaga gula darah, mengatur tekanan darah, memeriksa jantung, hingga lupa bahwa luka emosional juga bisa menggerogoti kesehatan fisik. Dan disinilah reuni bisa menjadi pedang bermata dua, satu sisi membawa kegembiraan, sisi lain diam-diam menyayat. Saya ingat sekali sebuah kisah dari Bu Ratna, 68 tahun, seorang pensiunan guru bahasa dari Bandung. Setelah 35 tahun tidak bertemu teman-teman kuliahnya, ia menerima undangan reuni di Jakarta. Hatinya berdebar-debar seperti remaja. Malam sebelum berangkat, ia menyiapkan pakaian terbaiknya, bahkan memutuskan untuk memotong rambut agar terlihat lebih segar. Saya merasa seperti mendapat kesempatan hidup kedua untuk merayakan masa muda, ujarnya sambil tersenyum. Tapi senyum itu pudar saat ia bercerita lebih jauh. Ternyata, begitu pertemuan dimulai, ia merasa seperti orang asing di antara orang-orang yang pernah begitu akrab dengannya. Topik obrolan bergeser cepat dari nostalgia menjadi pamer pencapaian anak dan cucu, membicarakan rumah besar di atas bukit, hingga liburan mewah ke luar negeri. Bu Ratna duduk terdiam, menyadari bahwa hidupnya yang sederhana terasa seperti tidak cukup di mata mereka. Cerita Bu Ratna bukanlah kasus tunggal. Data dari Journal of Social and Personal Relationships, 2021, menunjukkan bahwa 38% lansia yang menghadiri reuni besar melaporkan perasaan lebih kesepian dalam 2 minggu setelah acara dibanding sebelum acara. Mengapa? Secara psikologis, otak kita, terutama di usia lanjut, menyimpan ingatan masa muda dengan bias romantis. Kita cenderung mengingat yang indah dan menghapus yang buruk. Namun, saat kenyataan reuni tidak sesuai ekspektasi, otak mengalami benturan antara memori dan realita. Hasilnya, stres emosional yang bisa berdampak langsung pada kesehatan fisik, tekanan darah naik, pola tidur terganggu, bahkan nafsu makan hilang. Yang lebih mengejutkan, penelitian dari University of California menemukan bahwa perasaan terisolasi secara emosional pada lansia bisa meningkatkan risiko kematian dini hingga 26%. Artinya, bukan hanya makanan, minum, dan kaki yang harus dijaga, tapi juga kualitas hubungan sosial. Dan inilah ironi besar yang akan kita kupas dalam video ini, bagaimana momen yang diharapkan bisa memperbaiki kesehatan mental, justru dalam banyak kasus membuat lansia merasa lebih rapuh, lebih sendiri, bahkan merasa hidupnya kurang berarti dibanding orang lain. Di pembahasan berikutnya, kita akan menelusuri lapis demi lapis penyebabnya, mulai dari ekspektasi yang terlalu tinggi, perbandingan sosial yang tidak sehat, luka batin lama yang muncul lagi, hingga faktor biologis yang membuat lansia lebih rentan terhadap kejutan emosional. Anda akan mendengar kisah nyata dari Surabaya, Yogyakarta, Medan, hingga Makassar, dipadukan dengan data ilmiah terkini yang mungkin akan membuat Anda terkejut, dan berpikir ulang sebelum menerima undangan reuni berikutnya. Jadi, jika Anda adalah seorang lansia, atau anak dari orang tua yang sudah memasuki usia senja, jangan lewatkan pembahasan ini sampai akhir. Karena kita tidak hanya akan membahas apa yang terjadi di balik reuni teman lama, tapi juga bagaimana cara melindungi diri secara mental, agar pertemuan itu benar-benar membawa kebahagiaan, bukan luka yang tak terlihat. Bayangkan ini, Anda duduk di kursi ruang tamu,
secangkir teh hangat di tangan, mata memandangi undangan reuni yang baru saja tiba. Hati berdebar seperti saat masih remaja. Anda mulai membayangkan senyum teman lama, obrolan hangat, bahkan mungkin lagu-lagu lama yang akan dinyanyikan bersama. Semua itu membentuk gambaran sempurna di kepala. Tetapi, tahukah Anda, ekspektasi berlebihan adalah salah satu penyebab terbesar mengapa banyak lansia justru merasa kecewa setelah reuni? Menurut American Psychological Association, manusia di segala usia cenderung membangun versi ideal dari suatu peristiwa di pikiran mereka. Namun, di usia lansia, proses ini semakin kuat karena otak lebih sering mengandalkan memori masa lalu yang telah diperindah oleh waktu. Ingatan tentang teman lama biasanya terbungkus nostalgia, mengingat tawa, melupakan konflik, mengingat dukungan, melupakan pertengkaran. Jadi ketika pertemuan nyata tidak sesuai dengan film indah di kepala, benturan realitas itu bisa terasa menyakitkan. Kisah Pak Surono, 72 tahun, dari Yogyakarta, adalah contoh nyata. Setelah 40 tahun hidup terpisah dari teman SMA-nya, ia menerima kabar bahwa reuni akan digelar di hotel mewah di pusat kota. Saya sampai tidak bisa tidur seminggu sebelum hari H, katanya. Ia menyiapkan pakaian baru, sepatu kulit yang sudah lama disimpan di lemari, dan bahkan pergi ke dokter gigi untuk memperbaiki giginya yang patah. Baginya, momen itu adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia masih bugar, bahwa hidupnya tetap berarti setelah pensiun. Tapi saat tiba di acara, yang ia temui bukan sekadar teman-teman yang ia kenal dulu. Mereka adalah orang-orang yang berubah, rambut memutih, tubuh membungkuk, sebagian sibuk memamerkan foto liburan atau cerita sukses anak mereka. Obrolan cepat bergeser dari nostalgia menjadi ajang perbandingan. Pak Surono merasa terasing, bahkan mulai menghitung waktu sampai acara berakhir. Fenomena ini memiliki penjelasan biologis. Penelitian dari Harvard Medical School, 2019, menemukan bahwa otak lansia lebih rentan terhadap emotional letdown, atau penurunan emosi drastis setelah momen yang diantisipasi dengan tinggi. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, kadar dopamin, zat kimia otak yang memicu rasa bahagia, bisa turun tajam, memicu rasa lesu, sedih, bahkan gejala fisik seperti kaki lemas atau pusing. Jika ini terjadi berulang, dampaknya bisa merusak kesehatan secara keseluruhan. Sistem imun melemah, tekanan darah naik, dan pola makan menjadi kacau. Tidak hanya itu, ada juga faktor sosial yang memperburuk keadaan. Lansia yang hidup sendiri, misalnya setelah pasangan meninggal, seringkali menaruh beban besar pada reuni sebagai momen penyelamat dari rasa sepi. Ini membuat ekspektasi semakin tinggi, dan potensi kecewa pun semakin besar. Data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 4 lansia di Indonesia mengalami kesepian kronis, dan momen reuni yang gagal memenuhi harapan justru memperparah kondisi tersebut. Mari kita lihat dari sudut pandang kesehatan. Dokter spesialis geriatri, Dr. Andini Putri, SP, Pedikger, mengatakan, lansia harus memahami bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Jika kita tahu sebuah momen punya risiko memicu stres, kita wajib mempersiapkan diri, seperti halnya kita mempersiapkan makanan sehat atau cukup minum air setiap hari. Artinya, sama seperti kita harus mengatur pola makan rendah gula atau rutin berjalan kaki untuk menjaga kesehatan tubuh, kita juga harus mengatur pola pikir sebelum menghadiri reuni. Caranya? Pertama, sadari bahwa semua orang berubah, termasuk diri Anda. Kedua, fokuslah pada momen kebersamaan, bukan perbandingan pencapaian. Ketiga, tetapkan harapan yang realistis, bahwa reuni mungkin hanya akan menjadi ajang menyapa, bukan menghidupkan kembali persahabatan yang intens seperti dulu. Cerita lain datang dari Makassar, dari Ibu Lastri, 69 tahun, mantan bidan yang kini tinggal bersama cucu. Ia mengaku pernah merasa kosong setelah menghadiri reuni. Saya pikir kami akan tertawa seperti dulu, tapi ternyata sebagian besar hanya sibuk dengan ponsel. Bahkan ada yang tidak ingat nama saya, ujarnya sambil menahan air mata. Setelah reuni itu, ia sempat kehilangan nafsu makan, berat badannya turun 3 kg dalam sebulan, dan dokter harus memeriksa kemungkinan depresi ringan. Ini bukti nyata bahwa luka emosional bisa menembus lapisan fisik dan kesehatan. Jadi, bagaimana cara mencegah ekspektasi tinggi menjadi bumerang?
batasi imajinasi berlebihan. Jangan terlalu sering membayangkan skenario reuni seperti di film. Buat rencana pasca acara. Misalnya, setelah reuni, rencanakan aktivitas yang menyenangkan agar tidak larut dalam kekecewaan. Fokus pada diri sendiri. Ingat bahwa kebahagiaan Anda tidak diukur dari kesan orang lain di acara tersebut. Ekspektasi yang sehat adalah kunci agar momen reuni tidak berubah menjadi pemicu kesepian. Dan ingat, di usia berapapun, hidup Anda bisa tetap berarti jika Anda mengendalikan pikiran dan hati sebelum melangkah ke sebuah momen besar. Alasan kedua, perbandingan sosial yang tidak disadari. Pernahkah Anda duduk di sebuah meja reuni, lalu mendadak merasa kecil karena cerita orang lain terdengar jauh lebih gemilang? Inilah yang disebut perbandingan sosial, dan bagi banyak lansia, ini bisa menjadi racun halus yang merusak rasa percaya diri. Psikolog sosial Leon Festinger, dalam teorinya tahun 1954, menjelaskan bahwa manusia secara alami membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai posisi sosial, pencapaian, bahkan harga diri. Di usia muda, kita mungkin lebih mudah menepisnya. Tapi di usia lansia, setelah puluhan tahun menjalani hidup dengan jatuh bangun, perbandingan ini terasa lebih menyakitkan. Kenapa? Karena kita membawa sejarah panjang hidup, keberhasilan, kegagalan, luka, dan pengorbanan, dan ketika semua itu dipertemukan di satu ruangan, narasi hidup kita mendadak terasa terukur di mata orang lain. Mari saya ceritakan kisah nyata dari Pak Marwan, 74 tahun, pria asal Bandung. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai guru sekolah dasar. Setelah pensiun, hidupnya sederhana, berkebun, main catur dengan tetangga, dan sesekali mengunjungi anak di Jakarta. Ketika reuni SMA diadakan, ia datang dengan hati ringan. Namun, suasana berubah ketika satu persatu teman mulai bercerita, ada yang menjadi direktur, ada yang keliling dunia, ada pula yang memamerkan foto cucu berprestasi internasional. Saya ikut senyum, tapi hati saya seperti diremas, katanya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang apa yang sudah saya capai selama ini terus berputar di kepalanya. Fenomena ini dijelaskan oleh riset University of Essex 2020 yang menemukan bahwa lansia yang terpapar percakapan tentang kesuksesan orang lain secara terus-menerus cenderung mengalami penurunan kepuasan hidup hingga 25% dalam seminggu setelah pertemuan. Efeknya tidak hanya mental. Dr. Nirmala Dewi, dokter spesialis geriatri dari Surabaya, mengatakan bahwa stres akibat perbandingan sosial bisa memicu gangguan pencernaan, menurunkan nafsu makan, hingga membuat kaki terasa lemas karena penurunan tekanan darah mendadak. Banyak pasien lansia datang dengan keluhan fisik yang sebenarnya berakar pada masalah psikologis, ujarnya. Yang lebih menarik, perbandingan sosial di reuni seringkali tidak disadari. Maksudnya, tidak ada niat buruk dari orang yang bercerita, mereka sekadar berbagi kabar. Tapi otak manusia memiliki bias yang disebut negativity bias, yaitu kecenderungan untuk lebih mengingat informasi yang menimbulkan rasa kurang atau sedih dibanding yang netral atau positif. Jadi, meskipun 80% percakapan di reuni menyenangkan, satu cerita yang membuat Anda merasa kurang bisa membekas lebih dalam. Ibu Ratna, 70 tahun, dari Medan, punya pengalaman yang serupa. Ia datang ke reuni dengan harapan bertemu sahabat lama yang dulu sering berbagi makanan di kantin sekolah. Tapi sahabat itu malah sibuk memamerkan koleksi perhiasan dan bercerita tentang rumah barunya di luar negeri. Bukan iri, tapi rasanya kok seperti saya ini gagal. Padahal hidup saya cukup bahagia sebelumnya, ungkapnya. Setelah reuni, ia mengaku jadi sering termenung, makan hanya sedikit, dan malas berinteraksi dengan tetangga. Lantas, bagaimana cara menghadapi jebakan perbandingan sosial ini? Ada beberapa langkah yang bisa diambil, yang menurut saya wajib dipraktikkan semua lansia sebelum menghadiri reuni. 1. Sadari bahwa cerita orang adalah potongan kecil dari hidup mereka. Mereka juga punya sisi gelap yang mungkin tidak diceritakan. 2. Siapkan cerita positif tentang diri sendiri. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan diri bahwa hidup Anda juga penuh makna. 3. Tetapkan batas waktu di acara. Jika mulai merasa tidak nyaman, tidak ada salahnya pulang lebih awal. 4. Fokus pada kesehatan mental. Ingat, hidup lebih penting daripada sekadar terlihat berhasil di mata orang lain. Kesehatan itu menyeluruh, fisik, mental, dan emosional.
Sama seperti kita harus cukup minum air agar tubuh tidak dehidrasi, kita juga harus cukup mengisi pikiran dengan hal-hal positif agar jiwa tidak kekeringan. Oh ya, kalau Anda masih menyimak sampai di sini, berarti Anda benar-benar peduli dengan kesehatan mental di usia lanjut. Nah, saya mau tantang Anda, tulis di kolom komentar, nomor 2, supaya saya tahu Anda setia mengikuti pembahasan ini. Dan jangan lupa, tekan tombol like, bagikan video ini ke teman atau keluarga yang sebentar lagi akan reuni, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia supaya Anda tidak ketinggalan tips kesehatan, nasihat bijak, dan inspirasi hidup lainnya. Alasan ketiga, luka lama yang terbuka kembali. Bagi sebagian orang, reuni teman lama memang seperti membuka album foto kenangan masa muda. Namun, bagi sebagian lainnya, reuni justru seperti membuka kotak Pandora, tempat segala luka lama yang sudah lama terkubur, tiba-tiba muncul kembali, lengkap dengan rasa sakitnya. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai reactivation of emotional memory atau reaktivasi memori emosional. Penelitian Harvard Medical School, 2019, menemukan bahwa otak manusia menyimpan kenangan traumatis dengan sangat detail, bahkan hingga puluhan tahun kemudian. Ketika kita bertemu seseorang atau berada di situasi yang mirip dengan masa lalu, otak bisa memutar ulang emosi yang pernah kita rasakan saat itu. Hasilnya, luka yang kita kira sudah sembuh, ternyata hanya tertidur dan bisa bangun kapan saja. Saya jadi teringat kisah Buati, 72 tahun, dari Yogyakarta. Waktu SMA, ia pernah mengalami perundungan verbal dari beberapa teman sekelas, termasuk salah satu yang kini sukses sebagai pengusaha. Setelah 50 tahun tidak bertemu, ia mengira semua itu sudah menjadi bagian dari sejarah hidup yang bisa ia kenang tanpa sakit hati. Tapi di reuni, orang itu, yang kini sudah ubanan, masih bercanda dengan gaya yang sama, memanggil Buati dengan julukan lama yang dulu membuatnya malu. Saya mencoba tertawa, tapi hati saya seperti ditusuk. Rasanya semua perasaan dulu itu kembali, ucapnya pelan. Yang lebih menyedihkan, efeknya tidak hanya psikologis. Dr. Taufik Siregar, dokter spesialis kesehatan jiwa di Medan, menjelaskan bahwa stres emosional pada lansia bisa memicu gangguan fisik, seperti nyeri dada, peningkatan tekanan darah, atau bahkan serangan jantung mendadak. Banyak yang mengira nyeri kaki atau lemas itu karena faktor usia, padahal bisa jadi karena stres berat yang dialami tubuh setelah memori traumatis aktif kembali, jelasnya. Kisah lain datang dari Pak Joko, 75 tahun, pria asal Surabaya. Di masa mudanya, ia gagal masuk universitas impiannya karena faktor ekonomi. Saat reuni, beberapa teman membicarakan masa kuliah mereka dengan penuh semangat. Awalnya ia ikut senyum, tapi kemudian ada yang bertanya, dulu kamu jadi kuliah di mana? Pertanyaan sederhana itu membuat dadanya panas. Saya merasa gagal lagi, padahal sudah puluhan tahun berlalu. Malam itu saya tidak nafsu makan, bahkan besoknya saya hanya minum teh tawar, kenangnya. Faktor yang membuat luka lama mudah terbuka di usia lanjut adalah berkurangnya filter emosional. Riset University of California, 2021, menunjukkan bahwa lansia cenderung lebih rentan pada emosi masa lalu karena penurunan fungsi korteks prefrontal, bagian otak yang mengatur respon emosional. Artinya, jika di usia muda kita bisa menepis kenangan pahit dengan cepat, di usia senja reaksi itu berjalan lebih lambat, sehingga rasa sakit lebih lama bertahan. Lalu, bagaimana cara menghadapi situasi ini jika kita sudah terlanjur memutuskan hadir di reuni? Ada beberapa langkah praktis. 1. Kenali pemicu pribadi. Sebelum datang, pikirkan siapa atau topik apa yang mungkin memicu luka lama. 2. Siapkan respon netral. Jika seseorang mengungkit hal yang menyakitkan, Anda bisa menjawab singkat lalu mengalihkan pembicaraan. 3. Batasi interaksi dengan tokoh pemicu. Tidak perlu menghindar total, tapi cukup jaga jarak sehat. 4. Fokus pada orang-orang yang memberi energi positif. Duduk bersama mereka dan bangun percakapan yang membahagiakan. 5. Jangan ragu untuk pulang. Kehidupan dan kesehatan Anda jauh lebih penting daripada bertahan demi formalitas. Mengelola emosi di usia lanjut memang tantangan tersendiri. Sama seperti kita harus cukup minum agar tubuh tidak dehidrasi, kita juga harus cukup memberi ruang istirahat pada pikiran setelah terpapar stres emosional. Yang sering dilupakan orang adalah, luka batin juga butuh perawatan seperti luka fisik. Kalau kaki terluka,
kita bersihkan dan balut. Begitu juga dengan hati, kalau luka lama muncul kembali, jangan dibiarkan membusuk. Bicarakan dengan orang yang dipercaya, atau jika perlu, konsultasikan dengan dokter atau psikolog. Alasan keempat, perubahan fisik kesehatan yang membuat reuni tidak selalu menyenangkan. Kadang, yang membuat reuni terasa menyesakkan, bukan hanya karena perbedaan nasib atau luka masa lalu, tapi juga karena realita tubuh kita yang sudah berubah. Mau diakui atau tidak, usia membawa konsekuensi fisik yang tidak bisa dihindari. Setelah puluhan tahun hidup, tubuh kita pasti mengalami penurunan fungsi, baik terlihat dari luar maupun terasa di dalam. Riset dari World Health Organization, WHO, 2020 menyebut bahwa pada usia di atas 65 tahun, lansia rata-rata kehilangan massa otot hingga 1% per tahun, fungsi paru-paru menurun 20-30 dibandingkan saat muda, dan refleks tubuh melambat signifikan. Itu artinya, jika kita dulu bisa berdiri berjam-jam saat acara reuni, sekarang 30 menit saja berdiri sudah membuat kaki terasa berat. Saya jadi teringat cerita Pak Rahmat, 74 tahun, dari Bandung. Ia semangat sekali hadir di reuni SMA setelah 50 tahun berpisah. Sebelum berangkat, ia sudah menyiapkan baju batik terbaiknya, menyemir sepatu, bahkan potong rambut. Namun, saat acara dimulai, ia merasa lemas karena ruangannya panas dan penuh orang. Saya jadi duduk saja di pojokan, minum air putih sambil mengipasi diri. Teman-teman mengira saya sombong, padahal saya benar-benar tidak kuat berdiri lama-lama, ujarnya. Hal serupa dialami Bu Sri, 71 tahun, dari Semarang. Ia punya masalah lutut akibat osteoartritis, penyakit degeneratif sendi yang umum terjadi pada lansia. Setelah setengah jam berdiri ngobrol sambil makan makanan prasmanan, kakinya bengkak. Akhirnya saya pulang lebih cepat. Rasanya sedih karena saya tidak bisa ikut foto bersama yang ramai itu, kenangnya. Masalahnya, kondisi fisik ini sering membuat lansia merasa tidak percaya diri. Bayangkan, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kita ingin tampil terbaik di depan teman lama. Tapi saat masuk ruangan, langkah kita lambat, postur sudah membungkuk, bahkan harus sering duduk atau mencari air minum karena tenggorokan kering. Bagi sebagian orang, ini memunculkan rasa kalah dibanding teman-teman yang terlihat masih bugar. Dr. Amelia Putri, dokter spesialis geriatri di Jakarta, menjelaskan, bukan hanya fisik yang terpengaruh, tapi juga kesehatan mental. Jika lansia membandingkan dirinya dengan orang yang tampak lebih sehat, rasa minder itu bisa memicu isolasi sosial setelah acara. Ini mirip efek post-event blues yang dialami banyak orang, tapi pada lansia dampaknya bisa lebih lama. Selain itu, faktor makanan dan minum di acara reuni juga bisa jadi masalah besar. Tidak semua hidangan aman untuk kesehatan lansia. Makanan berlemak tinggi bisa memicu asam lambung, makanan manis bisa mengacaukan gula darah, dan minuman dingin bisa memicu radang tenggorokan atau batuk. Buat lansia yang wajib menjaga pola makan karena diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung, situasi ini bisa menjadi tekanan tersendiri. Saya masih ingat bagaimana Pak Hasan, 76 tahun, pria asal Makassar, harus menolak kue tart manis yang dibawa teman lamanya. Rasanya tidak enak menolak, tapi saya tahu gula darah saya bisa naik drastis. Akhirnya saya pura-pura sudah kenyang, katanya sambil tertawa kecut. Perubahan fisik ini juga sering disertai penurunan stamina mental. Acara reuni biasanya penuh percakapan cepat, suara musik keras, dan cahaya lampu terang. Semua itu bisa membuat lansia cepat lelah secara mental. Bahkan ada yang mengalami kebingungan ringan, mild cognitive overload, setelahnya, sehingga butuh waktu berhari-hari untuk kembali bugar. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? 1. Persiapan fisik jauh-jauh hari. Lakukan latihan ringan seperti jalan kaki atau senam agar kaki lebih kuat. 2. Bawa perlengkapan pribadi. Misalnya obat rutin, botol minum sendiri, atau alas duduk yang nyaman. 3. Pilih pakaian yang nyaman. Jangan hanya memikirkan penampilan, tapi juga kenyamanan gerak. 4. Makan sebelum berangkat, agar tidak tergoda makanan yang tidak sesuai diet. 5. Kenali batas energi. Tidak perlu memaksakan diri ikut semua sesi jika tubuh sudah lelah. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau Anda masih menyimak sampai di paragraf 5 ini, berarti Anda serius mengikuti pembahasan kita.
Silakan tulis di kolom komentar angka nomor 4 supaya saya tahu Anda termasuk orang yang peduli pada kesehatan dan kebahagiaan lansia. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia supaya semakin banyak orang mendapat manfaat dari pembahasan ini. Alasan kelima, perbandingan pencapaian hidup yang memicu minder, luka batin lama. Salah satu hal paling mengejutkan dan terkadang paling menyakitkan dari reuni setelah pensiun adalah cara kita secara tidak sadar mulai membandingkan diri dengan teman lama. Bahkan jika kita sudah yakin datang hanya untuk bersilaturahmi, percakapan dan suasana reuni bisa membuat kita menghitung-hitung siapa yang terlihat lebih sukses, siapa yang lebih sehat, siapa yang lebih bahagia. Fenomena ini bukan sekadar perasaan pribadi. Menurut penelitian Social Comparison Theory dari psikolog Leon Festinger, 1954, yang kemudian diperkuat oleh Riset Journal of Gerontology, 2018, manusia punya kecenderungan alami untuk membandingkan diri dengan orang lain di kelompok sosialnya. Pada usia lanjut, perbandingan ini sering terfokus pada pencapaian hidup, anak, cucu, karir, aset, dan kondisi fisik. Dan sayangnya, membandingkan diri pada fase hidup ini bisa menimbulkan rasa minder yang sangat dalam. Saya ingat sekali cerita Bu Murni, 72 tahun, dari Surabaya. Ia bercerita bahwa ia datang ke reuni SMP dengan semangat, karena ingin bertemu sahabat lama. Namun, begitu acara dimulai, teman-temannya mulai saling bercerita tentang pencapaian anak-anak mereka, ada yang menjadi dokter di luar negeri, ada yang menikah dengan pengusaha sukses, ada yang punya rumah mewah di Jakarta Selatan. Bu Murni hanya tersenyum, padahal di hatinya terasa sesak. Anak saya bekerja biasa saja, dan rumah kami sederhana. Rasanya saya seperti kalah dalam pertandingan yang tidak pernah saya ikuti, katanya dengan suara bergetar. Hal ini juga dialami Pak Wahyu, 74 tahun, pria dari Yogyakarta. Setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri, ia hidup cukup tenang di rumah bersama istri. Namun, saat reuni SMA, ia bertemu teman-temannya yang bercerita tentang perjalanan keliling dunia setelah pensiun, investasi sukses, dan rumah di kompleks elit. Saya mulai merasa hidup saya kecil sekali. Padahal sebelumnya, saya puas dengan apa yang saya punya, ujarnya. Riset dari American Psychological Association, APA, 2021 menjelaskan bahwa rasa minder yang muncul dari perbandingan sosial bisa memicu gejala depresi ringan hingga sedang pada lansia. Ini terjadi karena membandingkan diri seringkali membuat kita lupa bersyukur atas pencapaian yang kita miliki. Bahkan, bagi sebagian orang, reuni menjadi pemicu munculnya kembali luka batin lama, misalnya perasaan tidak cukup pintar atau tidak cukup sukses yang sudah ada sejak muda. Tidak jarang, reuni juga membuka kembali persaingan masa lalu. Ada yang masih ingat siapa yang selalu juara kelas, siapa yang dulu paling populer, bahkan siapa yang dulu merebut cinta pertama. Semua itu bisa membuat suasana reuni yang seharusnya hangat menjadi ajang pamer tak langsung yang melelahkan secara emosional. Saya pernah berbicara dengan Dr. Fajar Hidayat, psikolog klinis lansia di Jakarta, yang mengatakan, di usia lanjut, kebutuhan terbesar manusia adalah penerimaan diri. Namun, reuni sering menjadi tempat di mana lansia justru merasa dihakimi secara tidak langsung oleh standar kesuksesan orang lain. Padahal, kebahagiaan sejati di masa pensiun tidak bisa diukur dari materi atau status sosial semata. Lalu bagaimana cara mengurangi rasa minder ini? 1. Ubah fokus. Saat reuni, fokuslah pada cerita yang membawa tawa dan kenangan, bukan pada pencapaian materi. 2. Latihan syukur. Sebelum berangkat, ingatkan diri tentang hal-hal baik dalam hidup yang tidak bisa diukur dengan uang. 3. Batasi pembicaraan sensitif. Jika mulai merasa tertekan, alihkan topik ke hal-hal ringan seperti hobi atau kenangan masa sekolah. 4. Datang bersama pendukung. Ajak pasangan atau sahabat yang bisa memberi rasa nyaman di tengah keramaian. 5. Sadari bahwa setiap orang punya perjalanan hidup unik. Tidak ada satu ukuran kebahagiaan yang sama untuk semua orang. Menariknya, ada juga kisah yang berakhir manis. Pak Suryo, 75 tahun, dari Malang, awalnya merasa minder karena teman-temannya bercerita tentang pencapaian besar.
Namun ketika ia bercerita bahwa ia menghabiskan waktu setelah pensiun untuk merawat kebun sayur organik dan bermain dengan cucu, banyak yang memujinya dan bilang itu inspirasi hidup mereka. Saya sadar, hidup sederhana pun bisa memberi kebahagiaan yang tak ternilai, katanya sambil tersenyum lega. Perbandingan hidup memang sulit dihindari, tapi kita bisa memilih cara meresponsnya. Ingat, kesehatan mental dan fisik adalah harta paling berharga di usia lanjut. Tidak ada gunanya memaksakan standar orang lain jika itu membuat hati kita luka. Kesimpulan akhir, reuni bukan sekadar pertemuan, tapi ujian hati, kebijaksanaan. Di titik ini, setelah kita membedah satu persatu alasan ilmiah mengapa reuni teman lama setelah pensiun bisa menimbulkan luka batin, mulai dari harapan yang tak sejalan dengan kenyataan, ketimpangan kondisi hidup, hilangnya koneksi emosional, munculnya luka lama, rasa minder akibat perbandingan, hingga perasaan ditinggalkan, kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah reuni benar-benar membawa kebahagiaan yang kita bayangkan, atau justru menuntut kesiapan hati yang lebih besar daripada yang kita kira? Banyak lansia yang saya temui mengaku, sebelum acara reuni, bayangan yang ada di kepala adalah tawa, pelukan hangat, dan cerita masa muda yang penuh nostalgia. Tapi setelahnya, sebagian pulang dengan hati yang terasa berat. Pak Herman, 71 tahun, dari Bandung, misalnya, mengatakan bahwa reuni membuatnya sadar ia tak lagi berada di lingkaran yang dulu ia kenal. Teman-temannya punya kehidupan yang sudah sangat berbeda, dan meski ada momen tawa, ada pula jeda hening yang membuat ia merasa asing. Menurut riset Harvard Study of Adult Development 2022, hubungan sosial memang salah satu faktor terbesar yang memengaruhi kesehatan dan kebahagiaan di usia lanjut. Namun, kualitas hubungan lebih penting daripada jumlah pertemuan. Artinya, tidak semua pertemuan besar seperti reuni akan memberi dampak positif. Justru, bagi sebagian orang, pertemuan kecil yang intim lebih menenangkan dan menyehatkan secara emosional. Disinilah kebijaksanaan lansia diuji. Setelah pensiun, kita tidak lagi diukur dari jabatan, gaji, atau pencapaian materi. Kita diukur dari kemampuan menerima hidup apa adanya, mensyukuri yang masih ada, dan merawat hubungan yang benar-benar tulus. Reuni hanyalah salah satu episode dalam perjalanan panjang itu. Jika kita ingin tetap menghadiri reuni, maka kita harus mempersiapkan diri. Mental, siapkan hati untuk menerima kenyataan bahwa semua orang telah berubah. Fisik, pastikan kesehatan prima, cukup istirahat, minum air yang cukup, dan konsumsi makanan yang mendukung stamina, terutama jika perjalanan jauh. Batasan diri, tahu kapan harus terlibat dalam percakapan dan kapan menjaga jarak untuk melindungi perasaan sendiri. Dan jika setelah reuni hati terasa hampa, ingat bahwa itu normal. Perasaan itu bukan berarti kita lemah, melainkan tanda bahwa kita masih punya kerinduan dan rasa peduli yang dalam. Dalam psikologi lansia, hal ini disebut emotional residue, sisa emosi yang muncul setelah pertemuan intens, baik positif maupun negatif. Saya ingin menutup dengan kisah Bu Ratna, 73 tahun, dari Semarang. Setelah mengikuti reuni SMA, ia pulang dengan rasa campur aduk, senang karena bertemu teman lama, tapi juga sedih karena sadar banyak yang sudah tiada, dan beberapa hubungan tidak lagi sama. Namun, ia memilih untuk melihat sisi positifnya. Kalau bukan karena reuni itu, saya tidak akan tahu bahwa saya masih punya kemampuan untuk tersenyum di tengah rasa kehilangan. Jadi, bahagia atau luka dari reuni teman lama setelah pensiun, bukan ditentukan oleh acaranya, tapi oleh bagaimana kita mempersiapkan hati dan menafsirkan pengalaman itu. Tidak ada salahnya berharap bahagia, tapi kita juga wajib siap menerima bahwa kadang kebahagiaan itu hadir dalam bentuk yang tidak kita sangka, bukan dari keramaian, tapi dari satu tatapan hangat atau genggaman tangan yang tulus. Bagi sahabat-sahabat di channel Kebijaksanaan Lansia, jika Anda sudah menyimak sampai akhir, saya ingin tahu pendapat Anda. Ketik di kolom komentar, nomor 6, sebagai tanda bahwa Anda ikut sampai tahap kesimpulan ini. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar, saling menguatkan, dan berbagi kebijaksanaan hidup di usia lanjut. Karena di atas segalanya, hidup setelah pensiun adalah tentang memilih pertemuan yang memberi damai, bukan hanya ramai. Dan kebahagiaan sejati, di usia berapapun, datang ketika kita mampu berkata dalam hati, hidup saya cukup.
Saya cukup, dan saya bersyukur atas itu. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.